Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam edukasi untuk semua. Bertemu kembali dengan saya di channel Saniati Sani. Dan semoga semuanya sehat walafiat. Dan semoga kita semua bisa selamat terhindar dari COVID-19. Baiklah guys, untuk video kali ini saya akan menampilkan simulasi pendaftaran PPDB Sultra tahun 2020, khususnya pendaftaran untuk siswa baru di SMA Negeri 1 Kalidupa tahun pelajaran 2020-2021. Dan semoga semua calon peserta didik dari SMP, MTS yang akan ke SMA Negeri 1 Kalidupa bisa mengikuti video ini dengan baik. Baiklah, untuk langkah pertama yang harus kita lakukan adalah membuka Chrome. Jadi silakan nanti kalian buka Chrome, kemudian kalian mengetik alamat simulasi, yakni https, atau langsung saja ya, Sultra. Ini sudah ada di sini. Sultra ini Sultra demo siap ppdb.com. Jadi ini alamat web yang akan digunakan buat kalian yang ingin latihan mendaftar di SMA Negeri 1 Kalidupa. Ya, kita klik dulu. Kita menunggu sampai muncul tampilan fullnya. Jaringan agak loading ya. Ya, sudah muncul. Jadi ini tampilan awal jika kita masuk pada alamat Sultra demo siap ppdb.com. Jadi ini situs demo ya, situs demo. Sekali lagi ini situs demo. Nanti kalau untuk tanggal 22 itu tidak ada lagi demonya, langsung pada sutra.siap-ppdb.com. Ya, itu nanti situs realnya. Dan ini juga kami sudah pampang nanti di papan informasi. Ya, setelah muncul ini kita langsung ke sini. Selamat datang di demo PPDB Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tenggara. Dan karena kalian akan masuk ke SMA Negeri 1 Kalidupa, maka kalian mengklik ini. Kalau SMK berarti di sini ya. Ya, kita pilih SMA. Pada tampilan ini ada di bawah beranda ini daftar jalur ya, daftar jalur. Jadi jalur yang dibuka untuk PPDB tahun 2020 itu ada 5 ya. 1 zonasi, 2 afirmasi, 3 perpindahan tugas orang tua atau wali, prestasi nilai rapor, dan prestasi lomba penghargaan. Nah, saya jelaskan singkat ya mengenai jalur-jalur ini. Jalur zonasi khusus untuk SMA Negeri 1 Kalidupa itu meliputi seluruh SMP, MTS
se-Kecamatan Kalidupa. Ya, se-Kecamatan Kalidupa dari SMP Negeri 1 Kalidupa, SMP 4 Kalidupa, kemudian Madrasah Sanawiyah, baik itu MTS 2 Wakatobi, MTSS Mantigola, kemudian Satap Sombano, SMP Satap Sampela itu sama Bahari, kemudian sudah berapa ya? Pokoknya ada 7 ya, ada 7 sekolah. Kemudian afirmasi itu yang untuk dalam zonasi. Jadi ada 7 sekolah yang masuk pada zonasi SMA Negeri 1 Kalidupa. Nah, bagaimana dengan sekolah seperti SMP 3 yang berada di luar zonasi SMA Negeri 1 Kalidupa ataupun SMP 2 Kalidupa? Mereka boleh mendaftar juga di SMA Negeri 1 Kalidupa dengan menggunakan jalur afirmasi, perpindahan tugas orang tua, prestasi nilai rapor, dan prestasi lomba. Silakan pilih salah satu mana yang mau dipilih. Kenapa? Karena ini jalur-jalur yang bisa kalian masuki jika ingin masuk pada luar zonasi atau pada SMA Negeri 1 Kalidupa. Ini khusus untuk yang ada di luar zonasi. Nah, baiklah. Untuk kali ini saya akan memberikan simulasi untuk zonasi, jalur zonasi. Bagi adik-adik yang ingin mendaftar di jalur zonasi, berarti kalian harus klik dulu zonasi. Kalau yang mau pilih jalur afirmasi, silakan klik afirmasi, ya, dan seterusnya. Nah, kebetulan di sini saya akan memberikan simulasi untuk jalur zonasi. Kita klik zonasi. Nah, di sini setelah kita mengklik zonasi, itu akan muncul beberapa menu. Ini menu-menunya ada aturan, jadwal, lokasi, alur, pagu, daftar, seleksi, statis, ya. Untuk aturan bisa kalian baca di sini, silahkan diklik dan muncul nanti di sini banyak ya. Ada prinsip, jalur, tabel prestasi, persyaratan, tata cara pelaksanaan, dasar dan cara seleksi pengumuman hasil akhir. Nanti kalian baca ya. Kemudian jadwal. Ya, di sini lengkap ada jadwalnya untuk pendaftaran online tanggal 22 sampai tanggal 4 Juni sampai 4 Juli. Kemudian ada verifikasi berkas dan pendaftaran juga di sini data pendaftaran online itu sama 22 Juni sampai 4 Juli. Kemudian pengumuman hasil, daftar ulang, dan pelaksanaan masa PLS. Nah, di sini saya mau tambahkan untuk daftar ulang itu nanti SMA Negeri 1 Kalidupa akan melaksanakan secara online. Sedangkan untuk berkas fisiknya itu nanti kita melihat situasi apakah sudah bisa bertemu tatap muka atau tidak. Jadi nanti untuk saya ulangi, untuk daftar ulang ini nanti akan dilaksanakan secara online, sedangkan berkas fisiknya kita akan tetapkan bagaimana sistemnya di kemudian hari. Nanti kita melihat keadaan dulu apakah sudah aman untuk bertatap muka atau tidak, atau mungkin kita punya teknik lain supaya berkas-berkas itu terkumpul. Yang jelas yang terpenting dulu adalah kalian bisa mendaftar ulang dulu secara online. Kemudian pelaksanaan masa PLS ini juga dikondisikan. Apakah kalau misalnya sudah zona hijau, artinya sudah aman untuk bertatap muka, maka kita akan laksanakan secara terbuka. Tapi kalau belum, berarti kemungkinan akan kita laksanakan secara video conference atau secara online juga. Ya, nanti kita akan informasikan mengenai hal ini insya Allah di awal bulan 7.
Nah, itu tadi jadwal. Kemudian lokasi, ya. Lokasi ini lokasi-lokasi sekolah yang bisa dituju oleh siswa untuk mendaftar. Kemudian ini alur. Bagaimana sih alur pendaftaran seorang siswa untuk mendaftar di SMA Negeri 1 Kaledupa khususnya. Jadi pertama, calon peserta didik itu sudah harus menyiapkan semua berkas-berkas yang dibutuhkan untuk pengisian data secara online di sutras.siap.ppdb.com, ya. Jadi tidak ada lagi demonya. Nah, kalau sudah siap, betul-betul sudah siap, seperti aktamu, KK-mu, SKL, kemudian yang afirmasi juga itu menyiapkan kartu tidak mampunya seperti KIP, PIP, PKH, atau kartu miskin yang lain. Kemudian SK pindah tugas atau SK tugas bagi yang mengikuti jalur perpindahan tugas, kemudian rapor, ya, nilai kalian rapor dari semester 1 sampai semester 5 bagi yang mengikuti jalur prestasi nilai rapor, dan sertifikat piagam bagi yang ikut jalur prestasi lomba. Jadi itu disiapkan memang. Dan ingat, yang akan kalian siapkan juga itu adalah aslinya, khususnya untuk yang diupload. Oke, kalau sudah siap semua berkasnya, kita masuk pada tahap kedua. Calon peserta didik baru mengakses situs PPDB online. Itu sutra.siap.ppdb.com, ya. Jadi silakan, tadi Ibu sudah berikan contoh bagaimana untuk masuk. Jadi masuk dulu, buka Chrome-nya, kemudian tulis alamatnya di URL-nya, setelah itu tunggu muncul tampilannya. 3. Calon peserta didik baru melakukan pengajuan pendaftaran mandiri dan mengisi formulir secara online. Jadi di sini kalian sudah harus mengisi formulir. Kalau sudah terbuka berandanya, kalian silakan mengisi formulir secara online. 4. Calon peserta didik baru mengupload dokumen persyaratan. Nah, di poin 4 tadi, di poin 4 ini kalian harus mengupload dokumen aslinya. Ya, kalau yang ikut jonasi, kalau yang ikut jalur jonasi, yang diupload itu adalah KK asli dan SKL aslinya. 5. Calon peserta didik baru memilih sekolah tujuan. Nah, di sini berarti kalian harus memilih SMA Negeri 1 Kaledupa nanti memilih, ya. Kalau memilih, karena kalian mau ke SMA Negeri 1 Kaledupa. Dan ingat, satu sekolah hanya kalian boleh dalam satu sekolah yang kalian pilih itu hanya boleh mengikuti satu jalur. Kemudian 6. Calon peserta didik baru mencetak bukti pengajuan pendaftaran. Nah, di akhir kalian mendaftar, kalian akan diminta untuk mencetak pengajuan. Nanti itu dicetak langsung, ya. Ke-7. Operator sekolah melakukan verifikasi pendaftaran secara online. Setelah peserta didik atau kalian mencetak bukti ajuan, maka seluruh data-data kalian itu sudah akan terbaca di menu operator. Ya, berarti sudah nanti tugasnya operator memeriksa semua data-data yang kalian input apakah sudah sesuai dengan dokumen yang kalian upload atau tidak. Kalau nanti sudah sesuai, maka operator akan langsung menyetujui pengajuan pendaftaran kalian. Tapi kalau operator mendapati data yang tidak benar atau meragukan, maka operator akan menghubungi secara online atau menghubungi nomor telepon yang telah kalian laporkan di formulir untuk memverifikasi kebenaran data tersebut. Dan terakhir adalah calon peserta didik baru melihat hasil seleksi dan pengumuman secara online di
halaman situs PPDB online sutra.siap.ppdb.com. Jadi pengumumannya juga akan dilaksanakan secara online di situs yang sama. Itu alur untuk pendaftaran PPDB khususnya SMA Negeri 1 Kaledupa. Nah, daya tampung untuk SMA Negeri 1 Kaledupa, daya tampungnya itu 180 orang. Jadi kuota kita untuk tahun ini adalah 180 orang ya. Saya cari dulu. Saya tulis ini SMAN 1 Kaledupa. Oke ya. Jadi untuk dalam zonasi di sini muncul 90. Saya jelaskan dulu kenapa 90 bukan 180, karena zonasi itu kuotanya 50% dari total kuota. Kuota SMA Negeri 1 Kaledupa kan 180. Berarti 50%-nya 90. 90-nya itu akan terisi melalui jalur afirmasi, perpindahan tugas orang tua, prestasi nilai rapor, dan prestasi lomba penghargaan. Kalau tidak terpenuhi kuota ini, maka semuanya akan dialihkan ke zonasi. Itu penjelasannya ya. Jadi makanya di sini 90 siswa, karena kuota tadi kita kan memilih zonasi. Berarti yang akan muncul di sini 90 siswa. Total kuotanya itu 180 untuk SMA Negeri 1 Kaledupa. Nah, sekarang kita masuk pada menu terpenting buat kalian, yaitu mendaftar ya. Di sini. Ini ada tanda kuning. Inilah yang tujuan utama kalian untuk mendaftar. Klik daftar. Nah, daftar muncullah ini pendaftaran online. Langkah pertama di halaman ini adalah kalian memasukkan NISN. Kebetulan di sini sudah ada NISN. Kita klik salah satunya. Ya. Oke. Silakan pilih sekolah asal dalam provinsi. Kalau masih berada di wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara, tapi kalau sudah Makassar berarti luar provinsi, atau provinsi lain berarti dia kategori luar provinsi. Kemudian kalian memilih jenis lulusan, yaitu reguler. Kalau yang ikut paket di sini, tapi kalau yang non paket maka memilih reguler. Terus tahun lulus. Tahun lulus bagi yang lulusan 2020 yang memilih 2020, kalau yang lulusan 2019 berarti 2019. Kita pilih 2020. Dan di sini ada kode keamanan, silakan kalian input kode keamanannya. Sini ada 174848. Kemudian lanjutkan. Setelah mengklik lanjutkan tadi, automatically itu muncul data yang berdasarkan NISN tadi, ya. Jadi di sini otomatis ya muncul ada sini WOD ASMI. Jadi yang memiliki NISN tadi adalah WOD ASMI. Ini data-data yang otomatis ya, yang dari sistem. Ya, kemudian kita mengisi yang masih kosong. Ini ya, Kecamatan Kaledupa. Nah, ini data-data yang masih kosong ini nanti kamu isi berdasarkan data yang ada di KK. Ya, karena mengarah kepada alamat. Jadi berarti harus disesuaikan dengan KK yang kalian miliki. Kecamatan Kaledupa, Kelurahan Ambewa, Desa Waduri ya. Waduri di sini tertulis kelurahan, tapi ini termasuk juga desa ya. RT-nya, RW-nya karena di KK tidak ada maka 00. Ditulis saja 00. Terus klik
Nah, di sini kan muncul ada Kewolo, Kedupa, Kabupaten Wakatobi. Nah, ini muncul cari lokasi. Klik saja cari lokasi, nanti itu muncul di sini ya. Coba kita kasih perbesar. Oke. Ini tidak ya, di sini saja ya. Oke, kemudian nomor kakak 740702 3101 0827 86. Kemudian nomor HP ya, ini kamu gunakan nomor HP pribadi, tentunya yang bisa dihubungi ya, bisa dihubungi. Misalnya di sini kita menggunakan nomornya Hasmi 0853 38 27 4450 ya. Tanggal kartu keluarga. Jadi ini hati-hati, di sini yang diminta adalah tanggal kartu keluarga. Tanggal kartu keluarga kamu silakan dipilih di sini. Kebetulan di sini kakaknya ini 2000, misalnya tanggal 10 November ya, 2015. Oke. Setelah data-data ini terisi semua, ya kita lanjutkan. Klik lanjut. Apakah Anda sudah yakin lokasi titik domisili sudah sesuai Anda dan masuk ke domisili? Ya, ini untuk meyakinkan saja sudah atau tidak ya. Kalau sudah yakin, klik OK. Setelah kita mengklik OK tadi, maka kita diarahkan kepada tahap mengunggah berkas. Jadi di sini adalah pengukur sejauh mana kita mengisi data. Ya, sekarang kita berada pada tahap ketiga, yaitu mengunggah berkas. Kita coba drag. Kakak ya, kakak atau surat keterangan domisili. Jadi bagi yang belum punya kakak itu bisa membuat surat keterangan domisili yang ditandatangani oleh lurah atau desa dengan catatan masa domisilinya di situ sudah terhitung per 1 Juli 2020 itu 1 tahun ya, 1 tahun. Jadi bukan memang baru dibikin kan, tapi terhitung 1 tahun tuh. Nah, kalau kita sudah dapatkan file, ini kita sudah dapatkan filenya, kita upload dulu kakaknya. Oke. Kita menunggu diproses. Ya, ini sudah oke ya. Kemudian SKL lagi. Ini oke. Kita tunggu lagi diproses sampai tanda oke muncul centang. Ya, kalau sudah seperti ini, berarti kita sudah bisa lanjut ke tahap pilih sekolah. Tuh. Nah, klik tambah sekolah. Nah, di sini karena kalian mau masuk ke SMA Negeri 1 Kaledupa,
maka kalian klik langsung ini, klik ya, itu ada informasi Anda dapat memilih masing-masing 3 pilihan sekolah, peminat atau kompetensi. Nah, karena SMA di dalam zonasi dalam zonasi untuk Kaledupa itu kan cuma satu ya yang muncul, yang terdaftar itu SMA 1 Kaledupa. Berarti memang tadi yang muncul cuma satu, karena memang cuma satu. Oke, lanjut. Nah, ini setelah pilih sekolah muncul data-data hasil isian tadi. Kemudian kita mengklik setuju dan pernyataan di atas. Tuh. Kemudian setelah klik, kita lanjut. Nah, selesai. Berarti kita sudah selesai mendaftar, dan di sini sudah akan kita masuk pada tahap cetak bukti ajuan pendaftaran. Data peserta, kode ASMI, nomor peserta, kode verifikasi. Inilah nanti yang akan kalau sudah cetak ini, maka data-data yang sudah diisi oleh kode ASMI tadi akan masuk kepada operator sekolah. Oke, kita klik, silakan klik cetak bukti ajuan. Tuh. Dan kita cetak dulu. Tidak makan. Sorry ya, belum terhubung. Saya hubungkan dulu. Oke. Setelah cetak berarti tugas siswa untuk mendaftar sudah selesai. Tinggal nanti menunggu hasil verifikasi dari operator. Tuh. Oke, jadi ini. Oke, siswa-siswi sekalian. Oh ya, hampir lupa. Jika kalian ingin cetak ulang, mungkin cetak apa yang kalian cetak tadi itu hilang atau tercecer, kalian bisa masuk kembali ke situs kalian, kemudian ke situs PPDB, kemudian bisa cetak ulang pendaftaran online. Di sini ada cetak ulang pendaftaran online. Jadi formulirnya atau bukti pengajuan pendaftarannya itu bisa dicetak ulang ya. Saya kira itu yang bisa saya paparkan pada kali ini. Semoga nanti semoga ini bermanfaat ya. Dan sebelum saya tutup, di sini ada hasil seleksi, hampir saya lupa. Jadi di hasil seleksi ini nanti kalau kalian ingin melihat apakah kalian itu diterima atau tidak, jadi nanti pilih sekolah mana, kemudian misalnya di sini SMAN 1 Kaledupa.
di sini akan muncul hasil seleksi kalian apakah diterima atau tidak ya. Ya, sementara Mama print. Oke, saya kira itu saja yang bisa saya paparkan mengenai pendaftaran PPDB tahun 2020 khusus untuk di SMA Negeri 1 Kalidupa. Semoga ini bermanfaat buat seluruh siswa yang ingin melanjutkan pendidikannya ke SMA Negeri 1 Kalidupa. Saya kira itu saja, dan jangan lupa di subscribe, di like, dan di share it. Semoga ini bisa bermanfaat buat yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.